Ferratiferro è una macchina da caffè di alto valore. Halo sahabat Ferrati, kembali lagi di YouTube channel kesayangan kalian. Apalagi kalau bukan Ferratiferro Indonesia Official YouTube channel. Nah, kalau sudah ada mesin di samping saya, udah tahu dong. Di segmen kali ini kita mau ngapain? Ya, betul banget. Kita mau review sebuah mesin komersial, produk terbaru, model terbaru dari Ferratiferro, yaitu dengan tipe FCM 3225 dengan nama Legazio Ultimo. Wah, mau tahu dong, pasti kalian juga penasaran bagaimana spesifikasinya, bagaimana materialnya dan juga performanya. Yuk sama-sama kita akan kupas tuntas pada video kali ini. Maka dari itu, tonton video kali ini sampai selesai. Oke sahabat Ferrati, nah di sebelah saya ini sekarang sudah ada mesin espresso terbaru dari Ferratiferro dengan tipe FCM 3225 dengan nama Legazio Ultimo ya. Untuk mesin ini merupakan mesin espresso dengan grade commercial use. Jadinya mesin ini sangat cocok dan sangat direkomendasikan sekali untuk teman-teman sekalian yang mau coba ataupun mau membuka sebuah coffee shop dan ataupun cafe, restoran dan sebagainya ya. Dipersenjatai dengan dual group head dan juga dual steamer, mesin ini pastinya akan mampu mendongkrak performa dari coffee shop kalian, mulai dari speed operasional dan juga hasil sajiannya. Pastinya Legazio Ultimo mampu mendukung dan mengcover semua kegiatan coffee shop kalian. Nah Sobat Ferrati, itulah sekilas tentang Legazio Ultimo. Pertama-tama kita akan bahas di bagian outlook ataupun di bagian cover dari mesin ini. Nah, kita bisa lihat dengan kasat mata ya, untuk ukurannya ini super profesional, super comfort sekali untuk ditaruh ataupun berada di sebuah coffee bar ya, dengan desain yang sangat Eropa sekali. Pastinya sangat meningkatkan mood para barista, para pelaku kopi di sini untuk melakukan brewing ataupun melakukan kegiatan pembuatan kopi dengan Legazio Ultimo. Dan ukuran untuk mesin ini tuh di 80 cm kali 51 dan dikali 50. Bisa kalian bayangin ya, ataupun kalian bisa coba imajinasikan berada di coffee bar kalian. Pastinya untuk coffee bar kalian makin estetik, makin kelihatan profesional dan makin kelihatan menjual sekali. Oke, setelah kita bahas secara outlook dan ukuran, kita bisa lihat di bagian atas. Di bagian atas ini terdapat cup warmer yang super lega berbahan dasar stainless steel yang pastinya food grade, yang pastinya aman ya. Dan fungsinya ini tuh untuk menghangatkan cup yang nantinya kita akan jadikan sebagai wadah saji kopi-kopi kita. Lanjut ke bagian depan, terdapat tombol-tombol dan layar yang sangat user friendly, di mana tombol-tombol ini memiliki fungsi peran masing-masing yang berbeda. Jadinya untuk sahabat Ferratiferro sekalian nggak perlu khawatir nih, kalau mau saya punya dua macam kalibrasi. Nah mesin ini support sekali. Saya mau banget kalau airnya itu, air panasnya bisa saya kalibrasi ataupun bisa saya sesuaikan. Ini bisa banget. Dan juga terdapat layar digital minimalis yang merupakan layar untuk memberikan keterangan temperatur air dan juga sebagai cara untuk ataupun layar untuk nantinya kita bisa setting PID system dan juga pre-infusion. Lanjut ke bagian bawah sedikit, terdapat dua buah group head yang berdiri sangat kokoh. Terdapat single dan double basket untuk portafilternya. Lalu juga dua buah steam one yang sudah dipersenjatai dengan 4 hole steam tip. Jadinya pasti untuk performa steamer pada Legazio Ultimo ini sangat powerful sekali. Oke, terdapat satu buah hot water one yang pastinya akan support sekali untuk kegiatan pembuatan kopi. Bisa buat americano, long black, lungo ya, yang sebagainya. Bisa banget. Nah, Sobat Ferrati, di bagian brewing area ini pun sudah dilengkapi sebuah lampu LED, jadinya kalian tidak perlu khawatir lagi, sudah ada penerangan, jadinya setiap kali pembuatan kopi kalian bisa lebih akurat, lebih ciamik ya. Dan juga
sudah dilengkapi dengan lip tray yang sangat besar dan juga berbahan dasar stainless steel. Lagi-lagi nggak perlu khawatir nih tentang keamanan, bagaimana pembuatan kopi-kopi kalian, karena semua yang kalian gunakan ataupun yang digunakan oleh Legazio Ultimo ini sudah berbahan dasar food grade, jadi aman buat pembuatan kopi. Oke, lanjut ke bawah, terdapat tulisan Legazio Ultimo dan di sebelah kanannya terdapat 3 buah manometer pressure. Manometer pertama untuk group head 1, group head 2, dan juga ini untuk menunjukkan berapa bar pressure ataupun kondisi bar pressure si steamer. Jadinya kalian bisa cek nih bagaimana suhu ataupun tekanan dari si steamernya. Sudah cukup atau belum nih? Mau kita eksekusi untuk susu, sudah oke atau belum nih? Pastinya sangat membantu sekali ya. Lanjut di bagian kaki-kakinya sudah menggunakan stainless steel juga yang berdesain sangat elegan dan juga sangat kokoh. Jadinya sangat menunjang dari penampilan si Legazio Ultimo. Nah, Sobat Ferrati, untuk bahan dasar bodi dari mesin ini tuh berbahan dasar stainless steel yang sudah di-coating dengan bahan berkualitas. Jadi kalian nggak perlu khawatir nanti catnya gampang mengelupas, nggak perlu khawatir. Ferrati Vero sudah memikirkan hal itu, jadi kita sudah memilih bahan baku cat yang berkualitas untuk prosedur ataupun melakukan kegiatan pembuatan kopi. Yang selanjutnya untuk di bodi dari si mesin ini sudah diberikan sentuhan akrilik yang memberikan nuansa industrial lebih kuat pada mesin ini. Nah Sobat Ferrati, untuk di setiap pembelian mesin Legazio Ultimo ini kalian sudah mendapatkan 2 buah portafilter, satu yang double basket dan yang satu di single basket. Double basket double spout, single basket single spout. Nah sudah kalian juga mendapatkan deep tray extender untuk pembuatan espresso supaya menabrak cangkir-cangkir espresso kalian tidak terlalu terbentur sekali. Nah selanjutnya kalian sudah mendapatkan juga sikat group head, scoop kopi, karet back flask, dan juga temper stainless ya. Ini temper stainlessnya, tempernya full stainless, sangat kuat, kokoh, berat 58 mili. Jadi juga temper ini sudah kompatibel dan fit banget pakai portafilter Legazio Ultimo. Nggak perlu beli temper lagi, sudah kita siapin. Nah Sobat Ferrati, sudah kita bahas nih seluruhan dari bagian luar Legazio Ultimo. Sekarang kita bahas di bagian dalam, apa aja sih part yang disisipkan pada mesin ini. Pertama-tama untuk di bagian pompa. Pompa nggak perlu khawatir, pastinya sudah memakai rotary pump dari Procon USA yang sudah terkenal bagaimana performanya. Lalu untuk di bagian boiler sudah menggunakan boiler dengan kapasitas 5,25 liter untuk si secondary boiler ataupun si service boiler, yang dimana boiler tersebut digunakan untuk subsidi ke bagian steamer dan juga air panas. Selanjutnya terdapat 2 buah boiler lagi, di mana masing-masing itu akan disisipkan di group head masing-masing pada Legazio Ultimo ini. Nah Sobat Ferrati, untuk mesin ini tuh dia mengkonsumsi daya maksimal di 4200. Mengapa saya bilang maksimal? Karena untuk mesin ini tuh bisa kalian gunakan satu boiler atau satu group head aja. Jadinya pastinya akan memangkas daya listrik yang kalian gunakan. Kita buat ilustrasi. Contoh, misalkan karena di pagi hari kita tahu nih pelanggan setia coffee shop kita itu belum terlalu banyak. Biasanya ada sekitar butuh 5-10 cup per setiap pagi. Kita cukup gunakan satu group head aja. Karena kan mubazir dong kalau misalkan kita pakai sampai 2 group head, padahal satu group head pun bisa kita handle. Nah dengan Legazio Ultimo ini kalian bisa menghemat daya dengan menggunakan salah satu group headnya aja. Lanjut kita akan bahas di bagian fungsi-fungsi tombol dan layar pada Legazio Ultimo ini. Mulai dari layar. Layar ini tuh bisa kita setting untuk mengatur bagaimana berapa derajat Celcius si group head boiler.
Itu fungsi pertama. Fungsi keduanya itu untuk mengatur pre-infusion pada setiap group head. Nah, mau kalian pakai pre-infusion ataupun tidak, itu bisa kalian setting. Selanjutnya, ada tombol di bagian hot water one yang bisa kalian kalibrasi sesuai dengan kebutuhan kalian. Lalu juga ada 2 tombol yang berbentuk atau bergambar cangkir. Nah, ini tuh merupakan tombol untuk ekstraksi espressonya. Mesin ini menggunakan metode ekstraksi ataupun brewing time setting. Jadi kalian bisa dengan mudah mendevelop espresso kalian menggunakan ataupun berdasarkan waktu. Caranya mudah, tinggal kalian tahan untuk tombol 1 cup atau 2 cupnya sesuai dengan kalibrasi kalian. Lalu di sebelahnya terdapat tombol, yaitu tombol manual brewing. Jadi kalian bisa brewing sesuka hati, mau start dan stop kapan itu bisa kalian sesuaikan secara manual. Yang terakhir yaitu tombol power. Jadi di masing-masing group head ini memiliki tombol power masing-masing, sehingga kalian bisa menggunakan salah satu group head aja ataupun dua-duanya sekaligus. Nah Sobat Ferrati, sudah hampir ya semuanya kita bahas. Langsung aja sih kita coba untuk bagaimana performa steamernya. Pasti kalian juga akan bertanya-tanya, steamernya kuat nggak tuh? Boilernya kan 5 liter, 5,25 liter. Di sini kita akan coba semuanya. Bisa nggak sih kita brewing bersamaan dengan steamer, ataupun bisa nggak sih kita steam sambil brewing kedua-duanya semuanya bersamaan? Kita akan tes langsung mesin ini ya. Pertama-tama kita akan bahas dulu di bagian panel-panel tombolnya. Kita akan coba bagaimana cara kalibrasinya. Untuk di layar minimalis ini, dengan menyentuh dan menahan tombol plus, otomatis kalian akan masuk ke bagian settingan temperatur dari boiler yang disebut adalah PID system. Nah, di sini saat berkedip kalian bisa kurangi atau tambahkan temperaturnya. Tadinya kan 95, ini saya akan coba di 98. Setelah sudah sesuai dengan yang kita mau, diamkan sampai dia kembali ke tampilan awal. Oke. Lalu dengan menekan tombol minus, nah di sini merupakan tombol untuk ataupun modul untuk kita sesuaikan pre-infuse, mau pakai pre-infuse atau tidak. Di sini tadi saya setting di 3 detik, sebelumnya itu tidak pakai pre-infuse. Oke. Nah, udah mulai naik nih temperaturnya tadi dari 95 ke 98. Oke, itu fitur-fitur sederhana yang ada di Legazio Ultimo ini. Mudah sekali kan? Selanjutnya di bagian air panas. Oke. Kalau misalkan kalian mau kalibrasinya bagaimana? Mudah sekali, cukup kalian tekan. Nah, Sobat Ferrati, lalu bagaimana nih dengan tombol-tombol yang berbaris ini? Nah, kita akan bahas di bagian tombol air panas. Kita mulai dari sini ya. Cara kalibrasinya tuh mudah, cara settingnya tuh mudah, cukup kita tahan sesuai dengan keinginan kita, keinginan debit air yang kita inginkan, lalu kita lepas. Otomatis mesin sudah record, sudah menyimpan hasil kalibrasi kalian. Saya kasih contoh ya. Contoh gini, saya tekan dan nanti mesin akan keluarkan air. Saat kita lepas dia sudah record. Untuk next ataupun pemakaian selanjutnya, kalian tinggal tekan 1 kali, berhenti otomatis deh. Nah, seperti ini. Hal ini pun merupakan hal yang kita terapkan pada 1 cup dan 2 cup yang ada di mesin ini. Ya, tombol ini pun sama. Contoh kalian mau setting si 1 cup. Nah, saat dia mulai berekstraksi, layar pun memberikan keterangan time setting. Oke, contoh di sini saya kasih dia sekitar 14 detik. Nah, otomatis mesin pun merecord ataupun menyimpan lagi hasil kalibrasi yang barusan saya lakukan. Jadi saya tinggal tekan 1 kali untuk 1 cupnya, otomatis mesin akan berhenti pada detik ke-14. Nah, kita bisa lihat nih teman-teman Sobat Ferrati, 13, 14. Nah, mesin ini berhenti otomatis. Jadi fungsinya tuh cuma buat itu doang. Enggak cuma buat itu doang. Kalian bisa bayangin kalau kalian punya mesin memiliki time setting brewing,
dan bisa dikalibrasi saat kalian sudah setting, saat kalian brewing. Kalian bisa melakukan kegiatan lain, mulai menyiapkan susu, menyiapkan gula ataupun creamer dan yang lainnya, sirup. Itu akan memberikan dampak dari operational speed kalian, yang pastinya hasil dari kopi, maksudnya hasil dari operational speed yang pastinya akan memberikan dampak efisiensi waktu dalam pembuatan sebuah kopi. Dan kalibrasi ini pun kalian bisa terapkan di 2 cup. Jadi cara pemakaiannya pun sama ya. Jadi langsung aja kita lanjutin ke tombol nomor 4. Ini merupakan tombol manual brewing, tombol dimana kalian start and stop brewing secara manual. Nah, jadinya kalau misalkan kalian tinggal dengan menekan manual brewing ini, pastinya mesin akan selalu mengeluarkan air, melakukan brewing kalau kalian tidak tekan kembali, tidak kalian stop. Seperti itu Sobat Ferrati. Nah, semua tombol ini tuh sangat berfungsi sekali, sangat digemari sekali oleh para pelaku kopi, yang dimana pastinya sangat membantu dari operasional coffee shop. Dan yang terakhir, ini merupakan tombol power untuk memadamkan masing-masing group head. Oh iya Sobat Ferrati, di masing-masing group head ini kalian bisa setting temperatur berbeda ya. Jadi kalian bisa punya 2 station yang memiliki 2 kalibrasi berbeda nih, makin memberikan banyak variabel untuk kalian brewing. Nah, untuk si tombol powernya ini tinggal kita tekan, dia off, boiler berhenti beroperasi, tidak aktif, akhirnya memangkas dari sebuah daya listrik yang dikonsumsi. Pastinya kan lebih hemat dong. Oke Sobat Ferrati, tadi kita sudah jelaskan di bagian tombol-tombolnya. Sekarang waktunya kita akan coba tes bagaimana performa steamer dan bagaimana juga performa brewing dari mesin ini bila dilakukan bersamaan dengan proses steaming. Oke Sobat Ferrati, kita aktifkan dulu group head nomor 1 yang tadi sudah kita padamkan ya, supaya kita mau tahu nih performa kedua group head ini apabila digunakan salah satu group head, salah satu steamer. Dua-duanya group head kita aktifkan dan 2 steamer coba kita aktifkan. Kita akan tes bagaimana hasilnya dan bagaimana performanya. Oke Sobat Ferrati, sekarang saya akan coba dulu di bagian steamernya. Nah, ini unik sekali Sobat Ferrati. Untuk steamer ini tuh handle-nya kita bisa tarik ke depan ataupun ke belakang. Nah, dimana kalau ke depan ini biasanya saya lakukan untuk flush. Contoh seperti ini. Nah, untuk kalian mau steaming sambil mengunci, kalian bisa dorong ke belakang. Jadi untuk steamer ini tuh kita bisa lihat performanya itu kuat, cukup sekali untuk pembuatan sebuah latte, untuk steaming sebuah susu latte dan cappuccino. Dan juga sekarang kita coba steaming bareng sama brewing. Kita gunakan tombol manual ya. Brewing aktif, steaming kita kunci. Ini kita lihat Sobat Ferrati, untuk kestabilan dari brewing dan juga steaming ini ciamik sekali. Kenapa bisa seperti ini? Ya karena memiliki triple boiler yang sudah disisipkan pada mesin ini, di mana masing-masing group head sudah disisipkan boiler masing-masing 500 ml dan untuk steamer yaitu 5 liter. Jadi masing-masing proses tidak saling ketergantungan. Nah, sudah kita coba di bagian steamer dan juga bagian group head, sudah kita coba juga saling dilakukan prosesnya bersamaan. Sekarang kita akan coba aktifkan seluruh dari panel-panel, mulai dari 2 group head ini dan 2 steamer. Itu bagaimana ya performanya ya? Apakah steamer yang 2 katup ini bisa sama-sama aktif? Mari kita coba. Mulai dari group head kita aktifkan. Oke, stabil. Kita akan aktifkan steamer pertama dan steamer kedua. Bagaimana Sobat Ferrati? Tanggapan kalian, penilaian kalian? Luar biasa bukan ya? Mulai dari hasil steamingnya, mulai dari brewingnya, semuanya stabil.
semuanya juga oke banget, bisa dilakukan bersamaan semuanya sekaligus, ya kan? Jadinya pastinya mesin ini Legazio Ultimo ini merupakan salah satu pilihan mesin kopi komersil dari Ferrati Vero yang patut kalian pertimbangkan untuk ada di coffee shop ataupun coffee bar kalian. Oke sahabat Ferrati, nah kita sudah bahas nih semuanya tentang Legazio Ultimo. Bagaimana pendapat Anda? Pastinya kalian bisa nih jadikan referensi mesin ini untuk ada di coffee shop kalian karena kecanggihannya, karena fiturnya, dan pastinya performanya. Kita coba kasih kesimpulan, karena sudah menggunakan atau mengkonsumsi daya 4200 maksimal, dimana maksimal yang tadi kita bahas karena dia bisa di-cut salah satu grup petnya aja, yang pastinya kalian bisa pangkas daya pemakaian listriknya. Nah selanjutnya juga sudah memiliki boiler 5 liter untuk si service boiler, dan juga masing-masing grup pet disisipkan lagi 500 ml untuk boilernya. Jadi mesin ini ada yang suka sebut multi boiler ataupun triple boiler. Pastinya performa nggak perlu diragukan lagi. Selanjutnya juga sudah memiliki ataupun sudah disisipkan pompa berjenis rotary dari Procon made in US, yang pastinya sudah kita lihatlah bagaimana performanya, dan orang-orang ataupun teman-teman sobat Ferrati pasti sudah tahu lah bagaimana performa si Procon USA ini ya. Lalu sudah semua menggunakan stainless steel food grade SUS 304 made in Jerman loh, untuk brandnya Polyfilm. Dan selanjutnya bagian flow meter made in Switzerland, mereknya Dick Mesa, yang dimana kalian bisa lihat tadi dong kestabilan water flow-nya, mulai dari pas kita brewing bareng sama steaming aja itu tidak mempengaruhi. Oke, pastinya itu disupport karena brand-brand ataupun part yang kita gunakan bukan part yang biasa-biasa aja. Selanjutnya dengan fitur yang sudah cukup lengkap, mulai dari PID system untuk setting temperatur boiler, lalu juga sudah ada kita bisa setting bagian pre-infuse-nya untuk kita profiling espresso, dan pastinya di bagian tombol-tombol yang sudah cukup lengkap untuk memenuhi operasional coffee shop kalian. Nah Sobat Ferrati, kita sudah hampir di ujung dari video kali ini. Nah kesimpulannya ya, untuk mesin ini tuh sangat kompatibel sekali untuk teman-teman sekalipun kalian itu new entry di bidang kopi ya. Karena apa? Karena tombol-tombol dan fitur-fiturnya itu user friendly sekali, sangat mudah dipahami, dan juga untuk kalian yang sudah intermediate ataupun sudah expert sekalipun, mesin ini pastinya sudah bisa memuaskan dari teman-teman sekalian karena fitur-fiturnya, performanya yang tadi kita sudah lihat ya. Oke, dan juga buat teman-teman jadinya nggak perlu ragu lagi untuk memakai Ferrati Vero Legazio Ultimo untuk coffee shop kalian. Kenapa? Karena performanya kembali lagi, dan part-part yang digunakan itu bukan part-part yang biasa-biasa aja, kita kasih yang kualitas semuanya. Pompa dari Procon US, dan juga water flow control dari Dick Mesa Switzerland, dan juga semua partnya lagi yang sudah full commercial use dan commercial grade. Akhir kata Sobat Ferrati Vero, terima kasih sudah mengikuti video kali ini dari awal sampai akhir. Semoga video kali ini bermanfaat, memberikan kalian lebih banyak referensi mesin-mesin kopi untuk commercial use dan juga untuk home appliance ya. Buat kalian nih juga yang mau mampir, mau tahu showroom kita di mana? Nah, showroom kita tuh ada di Geraha PT Indonesia Persada, lokasinya di Cikupa Tangerang, di Pergudangan Millennium. Di sini tuh kalian bisa lihat-lihat, bisa kalian coba, bisa kalian tag video, mau nge-vlog, mau ngambil gambar di sini bebas. Silakan kalian mampir di Geraha PT Indonesia Persada. Dan satu lagi, buat kalian yang mau request nih untuk dibuatkan video-video selanjutnya, jangan malu, jangan takut, jangan khawatir. Kalian bisa komen di kolom pesan pada video kali ini. Kalian bisa tinggalkan komentar di sana. Nanti tim kita akan review ya. Kita akan coba buatkan video-video tersebut untuk kalian.
akhir kata lagi, terima kasih Sobat Verativero sudah menonton video kali ini sampai selesai. Ya, jangan lupa untuk selalu dukung YouTube channel kesayangan kalian, Verativero Indonesia Official YouTube channel dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di pertemuan video-video selanjutnya.